Siapa namamu? Pragos. Pragos? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5, saya Abdul Majid. Saya Ilham Pratama Saleh, saya Bima Satria Yudhistira. Saya Elia Vicky. Pada kali ini kami dari kelompok 5 ingin membuat video tutorial JavaScript dengan modul 7. Oke, langsung saja ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Pratama Saleh. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang modul 7 yang pertama, yaitu objek string. Di mana string itu adalah kata yang berada di dalam tanda petik. Jadi setiap kata yang berada di dalam tanda petik dalam JavaScript khususnya itu adalah dinamakan string. Oke. Pertama kita menuliskan nama, ini variabel, jadi kalian bebas mau nulisnya apa aja, mau diganti jadi name pun nggak masalah. Tapi nanti untuk memanggilnya itu kita ngikutin yang di sini. Jadi kita nama sama dengan ini bebas isinya apa aja, terus panjang sama dengan kita panggil nama dot length, terus n sama dengan nama dot substring. Nah ini 1,4 itu. Jadi substring itu ini adalah 1,4 itu adalah indeks dari 1 dan 4 untuk substring dari string. Jadi nanti kita jelaskan lebih lanjut di contohnya. Terus ada nama besar sama dengan nama dot top uppercase. Terus nama cooling sama dengan nama dot link. Habis itu kita masukkan link bebas apa aja. Di sini saya coba tuh link YouTube. Oke, dan di sini ada mulai kita masuk ke dalam fontnya nih. Jadi di sini kita ketikkan dokumen untuk masuk ke dokumennya, terus writeline untuk memunculkan tulisannya, terus sama tanda kurung. Namaku adalah, nah ini adalah string. Ketika sebuah kalimat ada di dalam string, maka nanti akan muncul seperti ini. Jadi dia tidak akan berubah menjadi apapun. Gitu. Terus ini nama sama dengan tambah BR. BR itu untuk spasi. Enter. Terus yang kedua ada dokumen .writeline nama panjang. Nah, panjang namaku adalah panjang. Di sini panjang, kita panggil panjang sama dengan nama .length. Jadi kalian nggak perlu tulis nama .length, tapi kalian cuma perlu panggil panjang aja. Terus plus karakter sama plus BR. Sini nama panjangku adalah 4 karakter. Maksudnya 4 karakter adalah jadi setiap huruf itu dalam JavaScript dalam string disebutnya karakter. Jadi tama, jadi terdiri dari 4 huruf, maka di sini akan muncul 4 karakter gitu. Terus ada dokumen .writeline method big plus nama. Nah, di sini kita mulai menggunakan metode-metodenya nih. Yang pertama ada big. Jadi kita tinggal tuliskan dot dari setelah nama kita tuliskan dot big tutup kurung gini, terus plus BR. Metode big itu maksudnya membuat fontnya itu menjadi lebih besar daripada font biasa, font normalnya gitu. Yang ke selanjutnya dokumen writeline method small. Nah, di sini tinggal sama seperti big, tinggal dot tapi diganti small. Nah, ini tuh berfungsi untuk membuat font kita menjadi lebih kecil daripada font normal gitu. Habis itu ada method sub. Nah, kalian bisa lihat di sini metode sub itu adalah membuat font kita itu, tulisan kita itu berada di bawah dari yang harusnya ada di tengah-tengah nih ya. Nah itu jadi ke bawah gitu. Nah habis itu ada metode sub pakai P. Nah kita tinggal tulisan kayak seperti ini untuk membuat tulisan seperti ini metode sub. Nah bedanya sama yang tadi sebelumnya, ini membuat tulisan kita berada di atas gitu daripada tulisan normalnya.
Habis itu ada dokumen Redline method bold. Seperti namanya, bold yang kita tahu itu untuk nebelin tulisan. Terus ada italic. Nah, kita tinggal tulis di sini untuk italic seperti ini. Terus ya kayak biasanya italic ya membuat tulisan kita menjadi miring gitu. Terus nah di sini ada font color. Jadi kalian bisa warnain font kalian dengan cara nama dot font color. Nah di sini bisa kalian ganti-ganti. Misalnya saya mau blue. Nah di sini namanya akan menjadi biru. Jadi kalian untuk mengganti nama colornya itu kalian tinggal ganti di setelah ini di dalam string sebenarnya. Lanjut ada dokumen Redline method lowercase. Nah itu maksudnya lowercase itu membuat tulisan kita itu menjadi kecil. Walaupun nama kita di sini ada huruf kapitalnya, jadi nggak ada huruf kapital sama sekali. Sedangkan metode selanjutnya itu adalah uppercase. Uppercase itu fungsinya untuk membuat tulisan kita itu menjadi caps lock semua, menjadi kapital semua. Walaupun kita nulisnya tuh nama kita tuh kecil semua gitu, bukan kapital. Terus habis itu ada dokumen Redline method substring. Maksudnya substring itu substring itu adalah menggunakan indeks 1 ini yang tadi. Yang di atas ini 1,4 dari string nama saya, Kama. Itu kita akan mengambil karakter dari indeks 1 hingga sebelum indeks 4. Di mana indeks 1-nya itu adalah A. Karena T ini adalah indeks 0. Jadi dibaca itu dari 0 sampai seterusnya. Jadi T ini adalah 0, A1, M2, dan A3. Jadi di sini cuma ada A. Lanjut, ada method strike. Method strike ini seperti kalian lihat di sini hasilnya itu akan menjadi seperti ada garis di tengah tulisan kita. Habis itu ada method chart art. Itu digunakan dalam pemrograman untuk mengembalikan karakter pada indeks tertentu dalam sebuah string. Indeks karakter dimulai dari 0, yang berarti karakter pertama memiliki indeks 0, karakter kedua memiliki indeks 1, dan seterusnya. Jadi sesuai dengan yang kita tulis ini di sini 3, maka indeks yang ketiga dari nama kita adalah A. Karena di sini T adalah 0, A yang pertama itu adalah 1, M-nya itu 2, dan A yang kedua adalah 3, gitu, indeks ketiga. Maka kalau misalnya kita tulis di sini jadi 2 pun, berarti ini akan menjadi M hasilnya. Coba kita lihat. Nah, benar kan? Terus yang selanjutnya ada method link. Method link ini seperti yang tadi saya bilang, kalian bisa masukin link kalian di sini setelah nama .link, masukin link kalian yang kalian mau. Terus habis itu kalian tinggal hanya memanggil nama variabelnya, yaitu namaku link. Habis itu selain link YouTube ataupun apapun itu, kalian bisa masukin file kalian. Tapi ingat, file kalian yang masukin di sini harus satu folder dengan file yang ada yang kalian tulis sekarang. Terus selanjutnya ada dokumen indeks huruf. Indeks huruf ini adalah posisi atau nomor yang menunjukkan letak suatu huruf dalam sebuah string. Indeks huruf biasanya dimulai dari 0, yang berarti huruf pertama dalam string memiliki indeks 0. Huruf kedua memiliki indeks 1, dan seterusnya.
Dengan indeks huruf, kita dapat mengakses atau merujuk ke huruf tertentu dalam sebuah string untuk melakukan operasi pengolahan data atau manipulasi string lainnya. Jadi misalnya ini tuh kita istilahnya kita mau cari huruf apa gitu di dalam sebuah string. Misalnya kita kalau mau cari huruf T, cari T. Cari di sini. Kan tidak ada tuh huruf C. Karena kita carinya huruf T. Selanjutnya ada dokumen rujukan kata yang tersisa. Kata yang tersisa ini adalah bagian dari data atau string yang masih ada setelah beberapa operasi atau proses dilakukan pada data atau string tersebut. Jadi kata yang tersisa adalah ya tetap sama karena setelah tadi seperti dibilang setelah beberapa operasi atau proses yang dilakukan pada data string tersebut. Jadi kita sudah memproses beberapa ini beberapa jadi dari nama memproses dari big, small, sub gitu dan tetap hasil akan menjadi sama. Cukup sekian dari penjelasan saya. Kalau lebih mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Satria Yudhistira, kelas 10 SIJA. Nah, di sini saya akan menjelaskan modul 7, materi kedua tentang objek dokumen. Nah, objek dokumen ini digunakan untuk mengakses informasi mengenai dokumen HTML, tampilan output, dan memanipulasinya. Nah, berikut ini adalah contoh dari objek dokumen. Tag HTML ini digunakan untuk mendefinisikan tipe dokumen HTML. Nah, lanjut aja langsung ke body. Body ini untuk mendefinisikan isi dokumen HTML. Biar lebih saya perjelasnya lagi, body adalah elemen HTML yang digunakan untuk mengelilingi seluruh konten halaman web. Semua elemen seperti teks dan elemen-elemen lainnya ditempatkan di dalam elemen body. Elemen body mendefinisikan konten yang terlihat oleh pengguna pada halaman web. Nah, kita lanjut aja ke H3. Nah, tag H3 ini digunakan untuk menandai teks sebagai heading level. Nah, apa sih itu heading level? Heading level itu kayak suatu bentuknya. Kita masuk aja langsung ke show previewnya, ke outputnya ya. Nah, heading levelnya itu contohnya kita di sini bisa pakai contohnya ya H1. Nah, jika kita memakai tag H1, maka teks latihan objek dokumennya akan menjadi besar. Nah, jika kita memakai H3 lagi, maka teksnya akan menjadi seperti ini. Jadi kalian bebas boleh memakai H berapa aja untuk menyesuaikan. Nah, tag HR ini digunakan untuk membuat garis horizontal. Nah, contohnya pada berikut ini. Nah, garis horizontal ini untuk memisahkan teks 1 dan teks 2. Tag BR ini digunakan untuk menyisipkan satu baris atau jeda atau line break di dalam teks. Lanjut aja, kita di sini lanjut aja ya ke JavaScript-nya. Nah, di sini JavaScript-nya itu dari sini sampai sini, oke? Nah, script language JavaScript. Nah, di sini kita langsung ke nama. Di sini yaitu ada nama link. Nih, contohnya. Ini Budi Utomo.
Nah, misalnya kita pengen ganti menjadi itu nama jalan apa ya, mungkin Raden Saleh. Setelah pengen menambahkan linknya apa. Jadi ini itu untuk nama link, dan di bawah-bawahnya ini yaitu properti dari objek dokumen. Nah, kan saya akan menjelaskannya, yaitu yang pertama itu dokumen background color. Ya, digunakan untuk memberikan warna pada latar belakang pada halaman web. Nah, di sini saya menggunakan warna orange untuk background halaman webnya. Nah, selanjutnya properti selanjutnya itu dokumen foreground color. Nah, memberikan warna huruf. Nah, di sini saya menggunakan warna hurufnya itu kuning. Ya, lanjut ke properti berikutnya itu dokumen title. Dokumen title itu digunakan untuk memberi judul atau title window. Nah, di sini saya menamainya belajar objek dokumen. Nah, ini dia contohnya. Yaitu ini dia, ya. Ini dia. Nah, lanjut aja kita ke properti berikutnya, yaitu dokumen link color. Nah, yaitu green. Nah, kenapa linknya itu tidak berwarna green? Nah, nanti saya akan menjelaskan. Nah, lanjut aja ke properti berikutnya, itu dokumen filling color red. Oh iya, sorry, untuk properti dokumen linknya color itu memberikan warna link, ya. Dan dokumen filling color itu untuk memberikan warna pada visited link. Nah, lanjut aja kita ke ini tadinya. Sorry, dokumen filling color itu ini menggunakan warna merah, ya, red, merah, ya. Nah, lanjut ke properti berikutnya itu dokumen link color white. Nah, white. Nah, di sini kok tidak ada warna putih, ya. Kita pencet. Nah, jadi ketika kita klik nama link ini, jadi berubah menjadi warna putih. Nah, lanjut aja. Oh iya, saya di sini akan menjelaskan dokumen link color dan filling color. Nah, jika saya mengunjungi link pada si Raden ini, maka akan berubah warnanya. Yang dari merah akan menjadi hijau. Contohnya, nah, di sini saya akan menggunakan link YouTube, ya, contohnya. Nah, tuh. Di sini warna linknya akan berubah menjadi hijau karena telah dikunjungi oleh link YouTube. Nah, coba kita pencet, ya. Nah, coba sebentar. Nah, di sini kita langsung aja ke link YouTube. Oke. Nah, jadi sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat JavaScript modul 7 yang ketiga. Oke, yang pertama kita akan ke HTML terlebih dahulu. Kita ketik HTML, body, lalu H3 untuk ukuran latihan objek window, HR, lalu kita ketik script language JavaScript. Lalu di sini kita ketik window titik status welcome. Lalu yang kedua window alert selamat datang. Lalu angka sama dengan window titik prompt. Kita ketik di sini, inputkan angka tanda tanya, 0. Lalu kita ketik dokumen titik write. Angka favorit Anda adalah strong plus angka plus strong bear. Lalu kita ketik tampung sama dengan window titik confirm, jenis kelamin Anda pria. Lalu kita ketik if tampung
buka kurung, dokumen titik write, boleh kenalan, tutup kurung, kita ketik else, buka kurung, dokumen titik write, oke deh, tutup kurung, lalu window titik close, lalu script tutup, body tutup, dan HTML tutup. Dan ini adalah hasilnya. Di sini kita inputkan angka 0. Ya, terima kasih. Jenis kelamin Anda adalah pria. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Elia Vicky akan menjelaskan tugas modul 7 latihan 4. Di modul 7 latihan 4 ini, saya akan menjelaskan penggunaan perintah Windows Open dan Windows Location untuk membuka halaman web lain. Windows Open dan Windows Location adalah dua perintah yang sering digunakan dalam pengembangan web dengan JavaScript untuk mengelola jaring jendela browser. Nah, di sini kalian pertama itu harus mempersiapkan file baru, terus kalian bisa bertag HTML, karena kalau dia tidak bertag HTML itu dia akan seperti dokumen-dokumen yang hanya tulisan biasa aja. Nah, kalau kalian membuat HTML, kalian langsung saja ketik body, habis itu center, baru kalian ketik H3, terus latihan objek dokumen, habis itu baru ketik lagi HR. Nah, saya membuat ini itu agar tulisan yang saya buat ini, latihan objek dokumen itu berada di tengah-tengah, terus ukurannya itu tidak terlalu besar dan terlalu kecil. Terus guna tag HR ini untuk memberikan garis bawah yang panjang pada latihan objek dokumen, seperti pada punya saya. Nah, seperti ini. Terus habis itu kalian bisa langsung ketik script untuk mengaktifkan JavaScript-nya. Terus kalian ketik function connect 1, baru kalian memasukkan perintah Windows Open. Nah, di sini kalian bebas masukin file punya kalian masing-masing. Di sini saya membuat punya saya sendiri, bikin web 1 HTML. Habis itu kalian bikin lagi function connect kedua, fungsi untuk mengaktifkan Windows Location. Nah, terus filenya ini bebas, punya file kalian sendiri ya. Tapi harus dalam satu file dengan kalian membuat file baru ini. Karena kalau dia tidak, itu tidak akan membuka file yang kalian buat. Habis itu kalian bisa ketik from main templates untuk memberikan border seperti punya saya ini. Nah, terus kalian ketik lagi center, input type button, value. Kalian di sini bebas mau ngasihnya apa. Ketik tugas 1 atau tugas sekolah. Nah, di sini saya ketiknya tugas 1. Terus kalian menggunakan tag on click agar saat saya klik ini dia akan menuju file yang saya buat di sini, Windows Open. Nah, terus kalau selanjutnya untuk Windows Location itu saya membuat seperti pada yang pertama, tugas 1. Nah, bedanya kalian hanya di sini saja ya. Kalian memasukkan connect 2 mengikuti yang kalian buat di JavaScript-nya. Habis itu kalian tutup, terus maka hasilnya akan seperti punya saya ini, seperti ini. Kalau kalian ingin lebih bagus, kalian bisa menggunakan CSS, terus kalian bisa memperindah penampilan web kalian. Nah, di sini Windows Open itu dia akan, kalau kita klik, dia akan menampilkan bar baru. Nah, kalau di HTML itu fungsinya seperti blank. Nah, seperti ini. Kalian akan diarahkan ke bar baru gitu. Nah, kalau Windows Location, dia itu hanya membuka file punya kita, tetapi tetap satu bar gitu, seperti ini. Nah, dia langsung membuka, dia tuh tidak perlu membuat bar baru. Karena biasanya kalau kita tidak menggunakan secara hati-hati, Windows Open itu kadang-kadang orang banyak tidak suka karena terlalu ribet, kebanyakan menggunakan bar. Makanya tergantung kalian masing-masing mau menggunakan Windows Open atau Windows Location. Nah, perbedaannya ada di situ ya. Windows Open itu dia akan membuat bar baru, kalau Windows Location dia
hanya memunculkan file yang kalian buat satu tempat. Terima kasih. Mungkin penjelasan dari saya. Mohon maaf jika kurang jelas atau kurang dimengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini kita akan membahas modul 7 latihan kelima, yaitu membuat web page dengan perintah Windows Location HTML. Oke, jadi di sini kita ingin membuat seperti ini. Nah, jadi kita buat caranya dengan kita membuat JavaScript dulu, masukin JavaScript, terus kita, nah fungsi connection connect satu ini untuk masuk ke connect ini, masuk ke button go button. Jadi nanti di sini kita bisa pencet untuk masuk ke file yang kita mau. Nah, jadi kita bahas dulu. Di sini ada if dokumen pilih pilihan, pilih option 0. Nah, option 0 itu maksudnya apa? Maksudnya itu sebelum kita, nah ini adalah option 0 ketika kita belum memilih apapun. Terus selected Windows href. Nah, kita masukin file apapun yang kalian ingin masukin, tapi kalian harus ingat kalau file yang kalian masukin di sini harus satu folder dengan file HTML yang ini, yang besar ini. Lalu ada else if, yaitu digunakan untuk menentukan kondisi kedua atau lebih yang akan diperiksa jika kondisi di perintah if ini bernilai bernilai false atau tidak terpenuhi. Maka jika kondisi else if terpenuhi, blok kode di dalamnya ini, blok kode di dalam sini akan dieksekusi dan dikondisikan selanjutnya, tidak akan diperiksa lagi. Nah, jadi kalau misalnya ini bernilai true, maka cukup sampai di sini aja komputer memeriksanya, tidak ke bawahnya lagi. Begitupun seterusnya, kalau misalnya ini nilainya false, maka akan memeriksa kode-kode di bawahnya gitu. Jadi seperti ini. Habis itu kita di sini ada connection kedua, yaitu untuk ke button ini, pilih. Jadi pilihan ini untuk connect kedua, yaitu var pilih str. Itu kita masukin di str ini, go to tuh ini di sini ada, terus pilih str. Nah, terus kita ini nambahin string. Nah, di HTML-nya kita cuman tinggal perlu nambahin ya seperti buat tulisan tampilan ininya aja. Di sini ada menu pilihan dengan tombol, kita bold. Terus habis itu di sini ada paragraf untuk masukin selection ini. Select. Terus kita di sini select name, pilih on change. Nah, ini kedua untuk koneksiin ke function yang di atas ini. Terus multiple size-nya 3. Terus ada option-nya nih. Option-nya itu latihan objek radio. Nah, ini kalian bisa ganti-ganti sesuai yang kalian mau. Habis itu ada input type button untuk pilih teks. Terus ada input type button lagi, ini value go yang ini. Untuk ketika kita sudah memilih salah satu dari option ini, kita akan dibawa ke dalam file. Contohnya seperti ini, latihan 1, kita akan dibawa ke HTML 2024, latihan 1 for HTML.html. Jadi ini akan muncul ketika kita
klik objek radio, begitupun ini nih. Yuk kita coba yang pertama. Nah, di sini kita akan masuk ke dalam file HTML 2024 latihan 1 for.html. Oke, jadi kesimpulannya dalam konteks script di atas, struktur if else digunakan untuk memeriksa opsi yang dipilih oleh pengguna dalam elemen. Dengan nama pilih, berdasarkan opsi yang dipilih, aksi yang sesuai akan dilakukan. Misalnya, jika opsi pertama dipilih, halaman akan dialihkan ke contohnya ke HTML 2024 latihan 1 for.html. Jika tidak ada opsi yang dipilih atau opsi yang dipilih tidak dikenali, tidak ada aksi yang akan diambil. Oke, cukup sekian penjelasan dari kami. Lebih mohon maaf. Terima kasih. Saya wassalamualaikum bro.